Oke, jumpa lagi dengan saya, Om VE HiFi Online Store. Oke, nah ini Om VE mau cerita sedikit ya. Kebetulan hari ini Om VE ada dua klien baru ya, dimana dua orang baru ini bertanya sempet sama Om VE mengenai kualitas CD yang rekaman luar negeri ya. Tapi luar negerinya ini hari ini dia bertanya mengenai rekaman build up untuk negara Asia. Jadi bukan Asia Tenggara saja ya, ini Asia. Nah, saya tadi ada cerita sedikit. Saya bilang memang saya banyak koleksi CD-CD lawas yang build up ya, atau yang baru tapi rekamannya juga build up. Namun saya banyak jual atau fokus memang lebih ke arah koleksi yang lawas, karena lawas tuh memang sudah terbukti barang build up lawas tuh memang bagus kualitasnya dan tidak apa ya istilahnya, built-in quality performance-nya tuh bagus sekali, emang patut diacung jempol guys ya. Dan saya kasih tahu rekaman Asia itu nggak semuanya bagus, tapi kalau dibandingkan dengan rekaman lokal ya, itu memang ada perbedaan. Kalau saya secara detail dan clarity ya, kalau memang kita mau ngomong soal kualitas suara yang memang mau maksimalnya lebih baik lagi, saya udah banyak kok compare. Kalau yang rekaman lokal itu kalah saya bilang sama yang rekaman build up. Gak usah jauh-jauh, saya punya beberapa koleksi CD lawas yang saya memang beli ini versi original dan rekaman lokal, tapi bukan lokal yang kelas ecek-ecek ya, ini yang lokal yang emang kelasnya juga bagus sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bukan jelek, tapi kalau secara komparasi saya bandingkan dengan lagu yang sama, album yang sama ya, yang direkam seperti kayak rekaman misalnya Jepang ya, Singapura ya, Jepang dan Singapura misalnya, itu udah beda. Kalau kita bandingkan dengan koleksi CD-CD lawas saya yang ada sebagian tuh direkam, diproduksi oleh lokal kita, itu jauh sekali. Saya sudah compare dengan beberapa koleksi pribadi saya, itu jauh sekali guys. Jadi rekaman Singapura kalau menurut saya ya, itu lebih baik ketimbang yang rekaman lokal. Ini secara komparasi detail dan clarity yang saya bisa tangkap di telinga saya hingga saat ini dari koleksi-koleksi pribadi saya yang lawas hingga yang saat ini tetap beda. Saya lebih megang yang build up quality-nya lebih bagus, apalagi Jepang tuh bagus, tapi Singapura juga tidak kalah sama Jepang. Jadi kalau untuk Asia saya rekomen sebenarnya, kalau nggak Jepang beli saja yang rekaman Singapura. Singapura punya recording audio file bagus kok, dan dia memang secara karakter membuat suatu barang tuh memang maunya bagus, itu sudah terbukti ya. Jadi nggak bisa kita sangkal lagi, ini memang ini terbukti dari beberapa koleksi saya ya yang original ya. Ini kita harus ngomong yang original karena beda kalau original sudahlah acung jempol. Saya aja beli yang rekaman lokal ya dari zaman dulu yang selalu yang original, yang harganya juga sebenarnya kalau dibilang duit tempo dulu itu udah cukup mahal ya, karena nggak semua orang setiap hari bisa beli CD karena duit segitu juga dulu mahal. Pada umumnya orang lebih seneng kaset karena kaset lebih murah ya. Jadi ini saya hanya kasih info saja kepada dua orang tersebut. Bukannya rekaman lokal kita saya bilang itu jelek sekali, tidak. Tapi kalau saya bandingkan ya dengan koleksi pribadi saya yang tempo dulu sama yang sekarang, dengan misalnya album dan judul lagu yang sama nih misalnya ya, itu memang kalah. Yang rekaman luar negeri memang pada umumnya jauh lebih unggul ya. Nah, salah satu rekomen saya, kalau Anda mau hemat tapi bagus, belilah saja produk yang rekaman audio file high fidelity-nya yang diproduksi oleh negara Singapura saja. Kalau Malay itu kurang lebih almost same like
uh, negara kita ya, our country. Jadi saya pikir kalau hampir sama nggak usah lah, mendingan kita ambil yang lokal saja, malah bisa mungkin lebih hemat ya harganya ya, dan udah cukup bagus kalau untuk orang-orang sekedar mau dengar. Ya pasti sih itu udah di atas Spotify bro, ya di atas Spotify guys, itu udah pasti, karena itu CD fisik, biar kata itu rekaman lokal. Jadi ya terserah Anda. Namun kalau kita ngomong secara rekaman luar negeri, tadi saya bilang kalau mau beli ya mungkin yang produksi Singapura saja udah bagus. Ya saya akuin itu. Dan Singapura itu dia juga dulu itu dia punya mall yang isinya tuh satu gedung tuh HiFi semua. Itu gila, itu bisa dikata mungkin loh ya, kalau menurut saya salah satu mall HiFi terbaik lah mungkin di Asia, bahkan mungkin di dunia itu. Karena itu satu mall isinya itu lantai 1 sampai 4 tuh HiFi semua. Itu gila-gila itu ya. Dan saya rasa sampai saat ini masih ada ya, meskipun ini ada badai pandemik ya, bisnis memang lesu ya. Tapi harapan saya sih, saya berharap janganlah tutup lah. Karena saya juga banyak suka belanja dari saya muda itu CD-CD audio file, saya banyak juga sih yang beli, yang build up rekaman Eropa, Amerika, atau produksi Singapura sendiri ya. Itu banyak di negara Singapura atau Hong Kong ya, karena Hong Kong dulu bekas dipegang Inggris ya, jadi banyak barang yang bagus ya, build upnya. Tapi kalau Singapura punya barang itu saya acung jempol, karena dia memang secara produce suatu item itu dia maunya yang berkualitas baik, dan harga pun ya bisa dikata masih bisa dijangkau kalau di sana ya. Kalau masuk di Indonesia pasti kan ada ongkos ya, tapi masih bisa lah dijangkau. Kalau untuk ngomong kualitas saya bilang itu worth it ya, layak Anda dapatkan. Atau beli saja rekaman Jepang juga bagus guys ya, karena kalau Jepang gak usah ditanya lagi lah, pada umumnya bagus itu ya. Jadi tadi saya udah ngasih penjelasan garis besarnya saja ya gitu. Tapi kalau orang sih saat ini saya lihat banyak kan dimanja oleh aplikasi digital, karena murah, praktis, cepat, dan tidak ribet ya. Tapi sebenarnya kalau saya bilang, kalau orang ini masih mau mendapatkan detail dan clarity yang berkualitas lebih baik lagi dan maksimal ya, dan masih cinta akan kualitas, ya harus pakai fisik guys. Salah satunya yaitu harus tetap CD build up atau piringan hitam. Nah, tapi yang original, semua kita ngomong original, oke? Nggak ada yang kopi-kopi, saya nggak main yang kopi-kopi karena nggak ada kualitas, buat apa. Daripada kopi kita mendingan pakai aplikasi digital, murah ya, bagus lagi. Oke guys ya. Oke, ini udah cukup panjang juga video saya, takutnya Anda juga bosan mendengar penjelasan saya. Semoga aja nih video bisa bermanfaat bagi orang yang cinta akan kualitas sebuah detail dan clarity dari sebuah musik high fidelity ya. Memang ini peminatnya nggak banyak, tapi saya pengen membuka mata orang agar orang tuh yang dimanja dengan aplikasi digital tuh bisa tahu apa perbedaannya dengan yang fisik gitu. Karena mereka belum tentu semuanya mengcompare. Kalau saya mengcompare, jadi saya tahu dan saya mengalami dua era ini ya, jadi saya bisa bercerita seperti ini. Oke guys, nanti kita jumpa lagi ya. Thank you very much, selamat malam.